Slide berikutnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tentu kita sudah seringkali membaca ayat ini dan mungkin ada yang sudah hafal. Tapi kita harus menjelaskan ayat ini sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Bukan apa yang kita suka atau apa yang kita mau. Karena kata jadi teladan ini kita bisa salah artikan ya. Kita bisa berpikir bahwa ini adalah perintah supaya kita ini menjadi influencer. Ya. Jadi teladan kita berpikir bahwa kita harus jadi artis rohani yang diikuti banyak orang. Harus banyak yang follow ya Instagram kita. Banyak yang memuji kita. Kita berpikir bahwa perintah atau perkataan Paulus kepada Timotius khususnya menjadi teladan, kita berpikir seperti yang dunia tawarkan. Kalau kita lihat artis-artis ya, artis-artis ya biar rohani ataupun artis dunia ataupun misalnya artis K-pop ya atau laki-laki pemain bola misalnya kan. Kita berpikir bahwa kita sudah punya role model. Ya ada role modelnya Cristiano Ronaldo, yang cewek-cewek role modelnya ya Blackpink atau apapun itu. Kita berpikir bahwa kata jadi teladan ini kita seperti salah satu dari orang-orang yang kita ikuti di Instagram. Menjadi dampak. Ya. Tapi apakah yang Alkitab maksud? Apakah yang Paulus maksud? Untuk Timotius disuruh untuk menjadi teladan. Menjadi pribadi yang dapat di look up. Dapat diikuti oleh orang-orang percaya. Tentu kalau kita mau bahas 1 Timotius 4 ini kita harus mulai dari 1 Timotius 1. Dan hari ini saya akan banyak membagi tentang jadilah teladan. Nanti bagian kedua baru yang dalam perkataan, dalam tingkah laku. Itu bagian kedua dan itu hanya sedikit saja. Yang banyak saya akan bahas tentang jadi teladan ini. Kalau kita baca konteks di 1 Timotius 1 ya. Jadi kalau untuk mengerti 1 Timotius 4 kita harus melihat 1 Timotius 1. Slide berikutnya. Ya di situ saya sudah tulis. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa itu? Yang benar dan patut diterima oleh kita semua, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus katakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh, example bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus berkata kepada Timotius bahwa kehidupanku sebagai orang yang berdosa dan dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diutus untuk memberitakan Injil, adalah sebuah contoh atau teladan yang dapat ditiru. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, ini surat Paulus kepada orang-orang di Korintus. Dia katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, kita harus perhatikan apa yang Paulus hidupi. Karena ketika Paulus menyuruh Timotius untuk menjadi teladan, dan kita lihat dari beberapa surat ini,
dari jemaat di Korintus dan Filipi, Paulus berkata bahwa ikuti aku, ikuti teladanku, sebagaimana aku mengikut Kristus. Dan juga lihat juga orang-orang yang lain yang sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Menjadi teladan yang Paulus maksud di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 adalah bukan menjadi teladan sesuka-sukaku, tidak. Tetapi ukurannya adalah kehidupan Paulus. Dan kehidupan Paulus itu dia katakan aku mengikut siapa? Kristus. Jadi ada berkelanjutan di situ. Bukan Timotius bikin teladan sendiri, tidak. Ya. Bukan dia berdampak dengan caranya sendiri, tidak. Tetapi Timotius mengikuti atau melihat cara hidup Paulus. Paulus melihat dan mengikuti cara hidup Kristus. Ya. Dan kita tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus di dalam pengiringannya bersama dengan Kristus atau dia pekerjaannya dalam memberitakan Injil. Kita tahu semua bahwa Paulus menjalani hidup kekristenan bukan tanpa masalah, ya. Paulus pergi keliling negara memberitakan Injil. Dia di sana bukan menjadi terkenal dalam arti dunia ini, ya. Dia tidak dapat banyak PK, tidak, tetapi banyak apa? Siksaan, aniaya, penderitaan. Itulah cara hidup teladan yang ditinggalkan oleh Paulus untuk Timotius ikuti. Paulus menderita karena Injil. Saya akan bacakan di Filipi 3 ayat 18 ya. Kalau di situ cuma sampai ayat 17, saya akan bacakan ayat 18 sampai ayat 21. Filipi 3 ayat 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang mengaku Kristen, yang artinya sebenarnya pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Tetapi orang-orang itu, Paulus katakan, hidupnya seteru, berlawanan dengan apa yang dia akui. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka, kepuasan mereka, ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidup bertolak belakang dengan Kristus. Orang-orang yang hanya fokus kepada perkara duniawi. Fokus kepada kepuasan diri, perut mereka. Tetapi orang-orang yang mengikut Kristus dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Orang yang mengikut Kristus seperti Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, fokusnya adalah perkara sorgawi. Kenapa? Karena dia katakan karena kewargaan kita ada di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kenapa Paulus waktu di penjara dia dicambuk oleh karena Injil? Kenapa Paulus tidak mengeluh? Karena fokus Paulus adalah sorgawi. Dia tahu bahwa tubuh saya di dalam dunia ini sementara. Dia tahu bahwa ada hal yang luar biasa di sorga. Bahkan kewargaan Paulus bukan hanya di dalam dunia tetapi juga di dalam sorga. Dan di dalam sorga nanti dia katakan kita menantikan keselamatan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Paulus tidak takut dengan hal-hal yang menghancurkan tubuhnya di dalam dunia ini. Karena dia tahu bahwa suatu saat tubuhnya yang fana ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal.
Slide berikutnya, kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, kemudian lanjut ayat 11 sampai 13. Ini sekali lagi perkataan dari Paulus kepada Timotius, anak rohani dari Paulus. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga pada hari Tuhan di sini ya, bisa hari kematiannya, bisa juga hari kedatangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Paulus ya meninggal ya. Tetapi satu hal yang dia tegaskan kembali kepada Timotius bahwa Timotius ya, jangan malu karena Injil. Jangan takut karena Injil. Jangan takut menderita. Orang yang mau jadi teladan, yang mau berdampak, itu tidak malu bagi Injil. Ya. Saya tahu kita hidup sebagai minoritas. Tentu ada hal-hal yang membuat kita segan atau takut atau malu. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang yang mau jadi teladan itu tidak malu, tidak takut. Ya. Tidak malu dengan imannya. Tidak malu, tidak takut dengan imannya yang disaksikan. Jangan malu menjadi terang. Ya. Walaupun kita ada di tengah-tengah kegelapan, tetapi lilin itu tidak akan pernah kalah oleh kegelapan. Jangan takut, jangan malu. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan hanya cara hidup Paulus yang diikuti oleh Timotius, tetapi juga ajaran. Ajaran yang benar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ya. Tentang kehidupan atau keselamatan yang oleh anugerah bukan karena perbuatan manusia. Itulah yang Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk terus dilakukan, dilanjutkan sebagai contoh bagi orang-orang percaya yang lainnya yang dilayani oleh Timotius. Jadi sekali lagi, kalau mau jadi teladan, harus siap menderita karena Injil. Ya. Jangan hanya mau tenar, ya. Jangan hanya mau terkenal. Saya tahu kalau kita lihat tadi ya di awal ya, kita lihat GMS dengan karunia. Ya itulah kekuatan media. Tetapi ukuran teladan itu bukan yang seperti itu ya. Bukan seperti itu. Bukan yang digemari, diundang di gereja-gereja. Bukan. Tetapi apakah kita mau menderita bagi Injil? Itulah jadi teladan. Jadi teladan bukan ya sekali lagi ukurannya terkenal. Banyak followers, banyak like-nya. Tetapi apakah kita mau untuk menderita seperti Paulus? Jadi kalau mau jadi teladan itu bukan mencari nama, bukan mencari popularitas dan disanjung-sanjung manusia, tetapi siap menderita. Slide berikutnya, bukan hanya Paulus
Tetapi Tuhan Yesus pun berkata yang sama. Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Inilah kekristenan. Inilah kekristenan. Tidak mudah, ya. Siap dibenci. Ya. Makanya Tuhan bilang kalau kalian dibenci jangan bagaimana gitu kan. Jangan terlalu down karena saya juga dibenci. Tuhan Yesus bilang begitu. Makanya Paulus tidak keberatan dengan penderitaan, dengan aniaya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia layani juga mengalami hal yang sama. Jadi kita mengikut juga apa yang Tuhan Yesus lakukan atau yang Tuhan Yesus hidupi. Sekali lagi saya baca, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku atau Tuhan Yesus daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak pernah dibenci sama dunia, ya, ada influencer yang Kristen tetapi banyak orang dunia yang ikut dia, ya, jangan sampai yang dia sampaikan itu adalah yang memang dunia mau dengar. Karena kalau dia menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan Injil, pasti akan banyak hatersnya. Ya. Karena kebenaran itu tidak enak, ya. Kebenaran itu sakit. Kepalsuan itu enak, ya. Kepalsuan enak didengar, tetapi kebenaran pasti harus menyinggung perasaan atau menyinggung seseorang. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau kita di dalam kehidupan kekristenan kita, ya dianggap enteng, dibenci. Jangan berpikir bahwa ini karena saya salah. Tidak. Karena Tuhan sudah memilih kita menjadi orang percaya. Maka dunia membenci kita. Itu hal yang normal justru. Ya. Jadi apa yang normal ini jangan kita anggap aneh. Kenapa saya ini ke gereja, saya malah dibenci, diolok-olok, sok rohani. Mungkin saya terlalu semangat, mungkin ikut Tuhan. Itu hal yang normal. Justru kalau dunia mengasihi kita, ya mungkin kita keluar masuk gereja kita sama, hidupnya kita juga. Di sekolah nyontek juga, ya. Jadi dunia juga teman-teman kita tidak anti. Kenapa? Sama aja dia. Hari Minggu jadi dia Kristen. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita harus siap dibenci. Kenapa? Karena kita memang berbeda. Kenapa? Bukan karena kitanya, tidak. Karena Tuhannya kita memang yang sudah dibenci. Dan kita bukan dari dunia ini. Kemudian, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka, dunia ini, telah menganiaya aku, yaitu Tuhan Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu, saya dan teman-teman. Ya, makanya Paulus sekali lagi, Paulus, Timotius tidak takut dengan penganiayaan. Kenapa? Karena mereka sedang mengikut Tuhan. Yang kita nyanyikan, mengikut Yesus. Kita lihat gambar-gambar di sini, ya, semua tentang penderitaan, ya. Tuhan Yesus ada yang kayu salib, ada yang pakai mahkota duri. Jadi dunia telah menganiaya Tuhan Yesus, maka dunia akan menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita kaget. Kenapa saya ikut Tuhan malah menderita? Itu hal yang normal. Penderitaan, penganiayaan, ya. Itu hal yang normal. Bukan kita dianiaya karena kita berbuat dosa, berbuat zina, tidak.
Tetapi karena kita berpegang kepada kebenaran, kita dianiaya. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Jadi orang yang mau jadi teladan siap dibenci oleh karena Kristus. Sekali lagi, orang yang mau jadi teladan, mau berdampak, siap dibenci oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kejahatannya kita, kebodohannya kita, tidak. Tetapi karena Kristus. Saya bacakan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dikatakan lagi, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Ini yang banyak terjadi. Orang-orang Kristen banyak yang difitnah. Ya. Banyak kesaksian, cerita dari teman-teman bahwa mereka mendapat diskriminasi, difitnah di dalam kantornya, ya, hanya karena iman yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Ya. Dianiaya, difitnah, bukan bersedihlah, tetapi berbahagia, rejoice. Bahkan apa lagi? Dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Jadi ada kata berbahagia, ada kata bersukacita dan bergembira. Karena upahmu besar di sorga. Jadi upah kita di mana? Di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Siap menderita, siap dibenci, siap dianiaya karena Kristus. Itulah arti dari kata jadi teladan. Tidak enak, ya, tetapi inilah kebenaran. Slide berikutnya. Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang. Ya, ini tidak mungkin salah ini ya. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tidak dibilang kamu akan disenangi semua orang, tidak ya. Tidak dikatakan kamu akan disukai semua orang, tidak. Tetapi kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seorang pendeta bernama Martin Lloyd Jones, dia berkata, "Do not expect my friend." Jangan berharap teman-teman that the whole world, bahwa seluruh dunia will rejoice, akan bersuka cita if you become a Christian. Karena kamu menjadi seorang Kristen. Jangan berekspektasi, jangan berharap bahwa seluruh dunia akan bersuka cita waktu kita jadi Kristen. Yang bersuka cita itu sorga yang bersuka cita waktu kita jadi Kristen. Dunia jangan berharap. Ya. Slide terakhir. Ya. Kembali ke ayat yang tadi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang pertama, perkataan. Saya akan bacakan dalam Efesus 4 ayat 25 dan Efesus 4 ayat 29. Jadi teladan dalam perkataan. Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi teladan di dalam perkataan itu artinya buang dusta. Jangan berbohong. Berkatalah benar. Ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini banyak ini. Perkataan sia-sia, perkataan kotor, ya, yang keluar dari mulut kita. Jangan ya. Jadi teladan artinya ya kita belajar untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan kotor. Terus dikatakan tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun ya. Ini Efesus 5 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor, tetapi sebaliknya pakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita harusnya membuat orang yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Jangan perkataan kita membuat orang butuh kasih karunia. Artinya kita bully dia. Kita ya perkataan kotor sehingga dia bilang, Tuhan tolong ampuni dia. Tuhan berikan saya kesabaran untuk mengampuni dia. Jangan seperti itu. Jangan karena perkataan kita orang minta kasih karunia Tuhan. Sebaliknya dengan perkataan kita yang membangun, orang ini mendapat kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Kalau dunia di mana kita ada, ya di sekolah, tentu lingkungan kita bebas berkata-kata yang kotor, ya, yang najis, berkata-kata cabul. Tetapi kita sebagai orang-orang yang mau mengikut Tuhan, kita harus pakai perkataan kita membuat orang terbangun. Ya. Sekali lagi ada harganya, orang akan bilang, kok rohani sekali, sok rohani. Ya, itulah yang namanya dibenci karena kebenaran. Itulah namanya mengikut Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 4. Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Jadi tidak ada lagi alasan ya, tidak ada lagi ruang untuk kita membenarkan perkataan sia-sia yang kita ucapkan. Mungkin itu sudah jadi kebiasaannya kita, perkataan sia-sia ya, perkataan kebun binatang, perkataan kotor. Mari mulai saat ini jangan lagi ya. Karena dikatakan hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Apalagi kalau kita lagi marah sama seseorang, ya kita bisa langsung ngomong yang sembarangan. Tapi firman Tuhan katakan jangan. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang kedua, tingkah laku. Kita harus jadi teladan dalam tingkah laku. Saya ambil ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Karena kan kita membahas 1 Timotius 4 ayat 12, maka saya ambil di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bagaimana itu jadi teladan di dalam tingkah laku. Karena itu penilik jemaat, ya ini memang untuk pemimpin ya, tetapi ini juga bisa untuk orang-orang percaya yang lainnya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Yang tak bercacat, suami dari satu istri ya. Mungkin kita belum menikah, tapi ada karakter lain lagi di bawah ini. Yang pertama adalah dapat menahan diri. Inilah tingkah laku yang harus kita hidupi untuk kita membuat orang juga mengikutinya. Apa itu? Dapat menahan diri. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Apakah kita dapat menguasai diri? Menahan diri? Waktu orang bikin jengkel kita, menahan diri, menahan pikiran kita, menahan perkataan kita. Kita harus jadi teladan di dalam pengendalian diri, penguasaan diri. Kemudian bijaksana. Apa itu bijaksana? Saya tulis di situ. Terjemahan yang lain, bijaksana di situ artinya sederhana dan juga murni. Kita harus jadi teladan di dalam kesederhanaan. Bijaksana di sini sederhana itu ya kalau bahasa zaman sekarang itu flexing ya, pamer. Jangan kita suka pamer ya. Jadi sederhana. Itulah orang yang bijaksana.
tingkah laku yang sederhana. Sama seperti Tuhan Yesus, dia raja di atas segala raja, Allah. Tetapi waktu dia turun menjadi manusia, dia tidak memilih keluarga yang kaya raya. Dia memilih keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ya. Yang ketika waktunya untuk melahirkan, tidak ada tempat penginapan. Sehingga dia harus, Maria dan Yusuf harus tinggal di dalam kandang. Bayi Yesus, bayi raja, bayi ya Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia. Bayi itu dibungkus dengan kain lampin, ya, bukan kain mahal, dan dibaringkan di palungan, bukan di spring bed, tapi di palungan. Itulah kesederhanaan, ya, sederhana. Jangan flexing, jangan pamer, dan murni. Bijaksana juga itu artinya murni, tulus. Kemudian kalimat kata berikutnya yaitu sopan. Ya, 1 Timotius 3 ayat 2 itu sopan. Sopan itu artinya good behavior, ya. Sikap yang baik atau pantas. Nah, ini sopan ini banyak anak-anak, ya, SMP yang kurang sopan sama orang tua atau kurang sopan sama orang yang lebih tua. Tapi saya lihat di sini kayaknya tidak ada. Semua saya lihat di sini orang sopan semua, ya. Di sana itu. Ya. Tapi di sana juga kadang ke sini juga makanya. Jadi sopan atau pantas, itulah tingkah laku yang harus kita miliki untuk menjadi teladan. Suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, bukan peminum. Peminum baloa. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Inilah tingkah laku yang harus kita perhatikan bersama. Dapat menahan diri, menguasai diri, bijaksana, hidup sederhana, tidak sombong, tidak pamer, sopan, ya, memiliki good attitude, sikap yang baik. Ya, kalau lewat orang tua lagi berbicara, bagaimana sikap yang baik, yang pantas. Itulah tingkah laku yang harus anak-anak miliki, orang muda miliki. Kemudian yang ketiga, kasih. Saya ambil dalam Efesus 4 ayat 32. Jadi teladan di dalam kasih, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah jadi teladan dalam kasih, mengampuni orang. Mengampuni karena percaya dan sudah menerima kebenaran bahwa Kristus sudah mengampuni saya. Kita tidak akan mungkin bisa mengampuni orang kalau kita tidak merenungkan bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kembali lagi, kita hidup mengasihi bukan karena saya lebih daripada dia, tidak. Kita mengasihi karena kita yang terlebih dahulu dikasihi. Makanya ada lagunya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Begitu juga mengasihi. Kita mengasihi, kita mengampuni. Bukan karena kita hebat, tidak. Kita mengasihi, kita mengampuni karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Ini yang harus kita pahami baik-baik, kita tanamkan dalam pikiran kita untuk menjadi teladan di dalam kasih. Ingat bahwa Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, telah menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, dan juga sudah mengampuni dosa kita. Ya, sama seperti perumpamaan di dalam Alkitab, seseorang yang sudah diampuni oleh raja, utangnya yang begitu besar diampuni, tetapi ketika dia keluar dari istana raja, dia ketemu dengan temannya yang berutang sangat sedikit. Dia masukkan temannya ke dalam penjara. Raja dengar itu dan raja memanggil
orang yang sudah diampuni, dilunaskan hutangnya. Dia bilang, kenapa kamu bisa sejahat itu? Saya sudah melunasi hutangmu yang begitu besar. Kenapa kamu tidak melunasi, mengampuni temanmu yang berhutang hanya sedikit? Akhirnya sang raja ini bilang, kalau begitu kamu akan kukembalikan lagi utangmu yang banyak itu dan kamu masuk ke dalam penjara. Jadi ingat, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Yang keempat, jadi teladan di dalam kesetiaan. Ya, ini yang kita sudah baca tadi, Matius 10 ayat 22. Kesetiaan, tetapi di situ kesetiaan dipakai kata pistis atau iman ya. Saya baca ayatnya di dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam kepercayaan kita. Sampai pada kesudahan. Banyak penderitaan yang akan kita lalui di dalam perjalanan iman kita. Jadi teladan di dalam kesetiaan artinya kita tetap percaya. Kita tetap bertahan, kita tetap memegang teguh kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir di dalam kesucian, saya bacakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Jadi teladan di dalam kesucian artinya apa? 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kata kemurnian di sini adalah kata yang sama dengan di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, yang kesucian. Jadi kesucian di sini artinya murni, artinya tulus. Tulus dalam arti apa? Ya, kalau kita lihat sini, Timotius, kalau kau tegur perempuan muda, tegur sebagai adik. Dengan penuh kemurnian. Kenapa harus begitu? Karena biasanya. Kalau pemimpin laki-laki tegur adik-adiknya yang perempuan itu ada udang di balik bakwan ya. Makanya Paulus bilang harus murni, harus tulus. Ya. Sebagai pemimpin laki-laki kepada teman sepelayanan yang perempuan. Demikian juga dengan sebaliknya, karena Timotius juga ini orang muda juga. Makanya penting sekali Paulus mengingatkan Timotius, ingat jaga hati. Jaga kemurnian, jaga kesucian, motivasi. Ya. Jadi tegur perempuan tua sebagai ibu dan tegur perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita